juga orang yang pacaran itu belum tentu kita nikah sama orang yang kita pacarin. Ya, halo Mas Fadel. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Faiz. Halo. Mas Rasya. Baik. Noval. Ya, Mas. Oke, jadi Ini kita ngapain di sini nih? Mau bahas apa kita nih? jadi topik kali ini itu tentang pacaran sama ta'aruf, guys. Pernah pacaran? Pernah saya. Pernah pacaran? Pernah? Aku sih selama sejauh ini belum pernah. Belum pernah pacaran? Belum sih, jujur. belum. Serius? Ini Serius. ini bohong atau gimana ini? Serius ini. Wah. Serius dong. Apa sih menurut kamu manfaatnya itu pacaran itu apa sih? Ya sebagai teman gitu, kayak bertukar informasi aja gitu. Tapi kan itu sesama teman juga bisa kan? Nah ini lebih akrab lagi gitu. Lebih Ya. intim gitu ya. Ya, kalau gitu maksudnya silakan. Ya, Rasya. Ya kayak beda kayak spesial gitu dibandingkan teman biasa. Dia ada teman kayak temenin makan, tidur dan jalan-jalan Masya dan Allah. lain-lain. Sleep call. Oke, Mas Fadel, kenapa belum pernah pacaran, Mas? Aku sih belum pernah pacaran itu karena emang aku nggak cocok gitu sama cewek-cewek yang ada di ranah wilayah aku. Jadi pengen belum pacaran tuh bukan karena nggak mau, cuman emang belum ada yang Belum cocok. belum menemukan karena belum menemukan yang cocok buat aku sih. Mas Faiz, serius belum pernah nih? Serius atuh. Belum pernah. Kenapa belum pernah? Ya karena pada dasarnya kan emang nggak mau pacaran ya dari awal. Udah prinsip lah dari awal. Nggak ada kata pacaran mah dalam kehidupan aku. Terus nanti dalam mencari pasangannya kayak gimana itu? Kalau nggak pacaran? Ya mungkin bisa lewat ta'aruf sih itu sih paling. Ta'aruf. paling- Mas Fadel ta'aruf juga? Aku juga setuju sih sama Mas Faiz. Ta'aruf juga. Ta'aruf, Mas, ta'aruf tuh Mas. Kalian gak usah pacaran juga, tapi kalau ta'aruf bisa tetap nikah tuh. Gimana tuh? Aku mau nanya sih sebenarnya. Ya boleh. Bedanya taruh sama pacaran apa mas? Kalau dari aku ya, kalau misalkan pacaran kan buat kita untuk akrab kan ya sama antara cewek dan cowok laki-laki ya kan ya. Nah, ta'aruf itu juga sama. Itu kayak mengenalkan diri kita ke cewek. Tapi kalau pacaran itu kan pasti banyak banget dampak negatifnya, ya nggak Mas Faiz? Ya benar. Pasti ada di antara yang pacaran ada yang hamil duluan lah, ada yang pasti anaknya udah jadi terus dibuang gitu kemana-mana kan itu dosa banget kan ya, banyak banget dampak negatifnya di pacaran ya nggak Mas Faiz? Kalau misalkan ta'aruf ini kita kayak mengenalkan diri kita ke seseorang itu lebih aman gitu. Ya, tapi kan konsepnya sama, pacaran sama ta'aruf itu dua-duanya sama-sama berkenalan. Perkenalan. Iya. Tapi caranya beda. Nggak Caranya ada kalau pacaran tuh langsung hamil, nggak ada deh. Pacaran. Kan kalau dari pacaran ke hamil itu harus ada suatu proses dulu kan. Nah, tapi kan kalau pacaran itu pasti kita juga mensampingkan apa tuh besar banget dampaknya, besar banget yang terjadi hamil tuh besar banget. Kemungkinan hamilnya. Iya kemungkinan hamil besar banget. Oh. Kemungkinan berbuat dosa besar. Melakukan Karena kayak gitulah. Paham lah. terus Terus Mas Faiz apa? menurutku kalau ta'aruf itu kan ya perkenalan pas emang kita sama-sama udah harus cari namanya jodoh kan. Nah itu pun kita bisa dari situ karena cuma perkenalan. Kalau sekiranya dua-duanya cocok dan emang sama-sama berkomitmen buat nikah serius ke ajang nikah itu, ya nikah aja itu. Berarti ta'aruf itu kenalan pas waktu kita udah benar-benar butuh pasangan hidup gitu ya. Iya menurut aku kayak gitu. Iya. Soalnya. Jomblo akut. Iya kan jomblo aku kan ya. Dan juga orang yang pacaran itu belum tentu kita nikah sama orang yang kita pacarin. Nah, tapi Itu data yang banyak banget itu datanya. Ya ibaratnya kayak menjaga jodoh orang aja gitu sih. Nah, iya benar. Tapi gantung lagi. ya. Udah ditarikan sama Tuhan. Jodoh dia ya udah bisa sama dia. Tapi kan keduanya itu tujuannya sama-sama buat menikah kan. Iya. Nah, menurut kalian apa keuntungannya kalau kita pacaran dulu? Ya sebenarnya sih mau ngelurusin stigma kalau pacaran hamil Fadel aja dulu sih. Boleh. Silakan.
jangan gara-gara satu kasus semua dipukul rata deh, buru kaca cermin dibelah deh, jangan. Kita nggak juga semua pacaran tuh jahat, semuanya mau hamil di luar nikah nggak ada. Ada juga yang cuma mau kenalan, habis itu sama yang lain lagi. Tapi kan kalau melihat dari tujuan kita tadi menikah sama orang ya, tapi kan tadi kamu bilang kenalan tapi nikah sama orang lain itu kan agak melenceng tuh dari prinsip kita tadi tuh. Nah iya tuh. Jadi budaya pacaran itu apa gitu loh? Sarana hiburan. Iya, sarana hiburan ya. Sarana hiburan. Langsung arah ini. Soalnya hiburan. Oke, kalian ya, kalau dari kalian nggak pacaran, menurut kalian orang yang nggak pacaran sama yang menolak apa itu pacaran itu karena mereka emang nggak mau pacaran, terus taat sama norma agama, atau emang cuma belum dapet ceweknya aja? Kalau dari aku sih ya, pacaran itu kayak buang-buang waktu nggak sih jatuhnya. Kalau kita kan misalkan untuk aku yang kuliah, kalau aku yang kuliah ini kan tujuan aku cuma untuk nyari ilmu dan ningkatin skill ya. Kalau misalkan aku dibaring sama orang pacaran, itu kayak otomatis kita itu kayak terhambat gitu. Pertumbuhan kita di kampus itu terhambat. Tapi kan misalkan kalau pacarannya kita jadi kayak study date, terus misalkan saling mendukung kan itu memunculkan apa perkembangan dalam diri kita kan. Kalau kayak gitu kenapa nggak sama temen yang segender aja sama kita kan bisa juga. Segender aja sama kita kan juga bisa. Kalau relasi ke semua orang deh, jangan ke cowok doang. Iya. Nah gini, Kalau kalau semuanya bisa dijadikan relasi, kenapa enggak ya? kalau soal relasi mah maksudnya tergantung ke diri sendiri lagi kan ya, kayak kamu tuh butuhnya apa, terus emang tadi gimana sih yang Apa? yang tadi ya kalau Study date kayak gitu. kayak gitu kan ya, gimana ya jelasinnya ya, pokoknya tergantung kitanya. Kalau emang mau di sini belajar ya belajar, cari relasi ya boleh relasi tapi tahu batasan gitu. Harus imbang berarti ya. Punya tempatnya masing-masing. Iya, semua tuh ada porsi masing-masing. Berarti tadi belum kejawab sih sebenarnya pertanyaannya. Yang nggak mau pacaran itu karena emang nggak mau atau karena belum nemu ceweknya? Nah itu tergantung prinsip orang lagi. Itu orangnya mau emang kalau ngiranya pengennya nggak mau pacaran ya udah nggak mau. Fix itu prinsipnya. Kalau emang belum dapat berarti ya emang dianya nggak laku gitu. Emang nggak ya udah gitu. Tunggu aja sampai Balik lagi. sampai waktunya aja gitu. Kalau tadi Fadel berarti yang Ini ketujuannya emang kita. mau. Enggak, ini ketujuannya kita. Kalau emang kita di kampus ya kita jalanin apa yang kita kerjakan gitu. Kalau misalkan kita kalau niatnya pacaran ya udah lu ke kota aja main lah. Ngapain di kampus juga pacaran gitu? Kenapa? Nah, tapi masalahnya ya, kebanyakan di kampus sekarang mahasiswa tuh sambil pacaran ya. Nah, dan tetap aja bisa mereka di posisi atas ya. Itu gimana ya? Kalau menurut aku mungkin Berarti pembagian waktunya aja ya, jangan salah deh. bisa jadi sih mungkin waktunya ya. Enggak, kalau misalkan Mas Pais gimana nih? Kalau kenapa banyak banget mahasiswa yang pacaran di kampus itu malah justru dia itu menduduki peringkat atas gitu. Kenapa bisa? Menurut aku ya, ini menurut aku aja ya. Mungkin ini karena pacaran ini udah dinormalisasiin di Indonesia. nah di di dunia ini. Di zaman ini. Gitu. di zaman ini makanya orang-orang kayak pacaran aja deh. Kalau ini udah normal juga orang-orang pacaran gitu kan. Nah, padahal di dalam agama juga nggak boleh gitu. Kan gara-gara normal ya. Iya, karena kan banyak karena di normalisasi itu, jadi banyak orang yang ikut-ikutan juga gitu. Jadi Mas Faiz berkampanye di sini untuk di zaman sekarang ta'aruf lagi gitu. Kalau bisa ya mah ya, harus lebih baik menurut aku. Taruh lebih baik. Ya menurut aku. Tapi Kak, kalau misalkan nih dari rahasia pacaran, kamu ngapain aja sih kalau pacaran? Selama pacaran tuh ngapain sih? Ya menjalani hal positif aja di kamar, misalnya kayak bantu tugas bareng, kayak naik orang tua, Apa? naik orang tua, Ngajarin. calon mantu
calon mantunya ini tadi dari orang tua baik nggak cocok nggak buat jadi calon mantu. Semi taruh kayaknya. Kenapa? Segitu ya. Kenapa melebeli pacaran? Kenapa nggak taruh aja? Itu sama aja taruh tau. Nah, sama aja, cuma beda aja. Kan sama-sama berkomunikasi nanti Oh, juga. coba. Kalau taruh bukan mengenalkan dua keluarga langsung iya. ya? Nah, Iya. iya. Kan gua Ya, tadi sama aja. Tadi dia bilang calon mantu kan gua bilang gini, ta'aruf itu kan itu apa namanya persetujuan antara kedua pihak. Kedua pihak. Itu kan kalau emang dua pihak itu cocok dan berkomitmen menikah makanya menikah gitu, bukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngelur waktu nih misalkan untuk menikah ya, Ya. kamu kayak ngelur waktu itu dengan pacaran. Nah, apa kamu nggak memprediksi akan apa tuh tanggung jawab lebih besar lagi gitu? Kayak misalkan kamu di kamar berduaan ya, itu misalkan kamu akan kejadian kamu di kamar berduaan dan kamu bakal ngapa-ngapain gitu, kamu nggak kayak merediksi kan? Oh, Anda jadi mengambil orang pacaran pasti ke situ. Gimana sih? Nggak situ juga pacaran. Ya kan Kan pas saya bilang, Ya, itu kan- jangan pukul rata. Semua pacaran ke kamar. Enggak semua pacaran di kamar, tapi tergantung orangnya juga. Ada yang prinsipnya kayak gitu, ada yang enggak, ada yang pasti hal positif sama negatif. Jadi kita kalau gua sendiri mah pasti hal biasa, hal positif ya, enggak ke kamar gitu. Main golf. Ya, Tapi kan kemungkinan untuk melakukan hal itunya kalau pacaran tuh lebih tinggi daripada Nah. taruh. nah itu juga balik lagi sama diri kita itu sendiri. dapat dari itu sendiri, dari nafsunya. Bisa nahan enggak? Tapi kok ada aja orang bisa nahan. Kalau soalnya takut merusak ceweknya. Ceweknya tuh belum jadi istri, tapi nggak mau merusak. Jadi kayak menjaga gitu kita tuh. Tapi kan kalau misalkan menjaga si cewek itu kesannya itu kayak satu pihak gitu loh. Nah, gitu. Saling menjaga dua-duanya. Saling menjaga. Saling menjaga. Paham Mas Pada? Paham. Ya, jadi menurut aku tuh kenapa harus melebeli pacaran gitu? Kenapa harus melebeli pacaran? Kenapa enggak kalian tuh melebeli taruh aja gitu? Gak bisa dibilang tadi. Taruh tuh perkenalan dua keluarga. Pacaran dia sendiri berdua doang kesepakatannya. Jadi nggak bisa disamakan antara taruh dan pacaran. Ini kita debat atau menyamakan filosofi ini? Kan dari dua hal tadi, baik taruh maupun pacaran, tujuan akhirnya kan menikah ya. Nah, kalau itu baru benar. Sama-sama, Sama. benar kan? Ya, Setuju kan? Setuju. Nah, dari yang pro pacaran ini, Ya, saya. kira-kira yang paling bagus taruh langsung atau pacaran dulu? Kalau saya sih pacaran dulu ya. Kenapa? Masa muda, bos. Jadi Anda berpendapat bahwa semua anak muda harus pacaran? Ya, kalau dia jomblo akut kasihan juga ya. Kita juga udah lihat orang-orang yang jomblo akut, kasihan gitu nggak ada teman. Tujuan Anda pacaran itu apa tujuannya? Kalau kan tadi dua-duanya menikah nih. Nah. Tapi kan kalau masa muda itu masih jauh buat Jauh, menikah. iya, Nah, benar. tujuan Anda pacaran di usia muda itu apa? Kalau saya sih dulu ya mas, dulu ini jauh banget kejadian ini. Dulu ya, dulu. Nah, dulu. Sejak mana dulu ini? Buat tukar pikiran. Bukan pikiran. Ya, udah bosan gitu teman kelakuan sama semua, pola pikir sama ya pacaran mas. Dari pola tukar pembahasan gitu. Tapi kan selain pacaran Anda bisa ikutan suatu komunitas misalkan. Nah, saya dulu introvert mas, itu masalahnya. Ya tapi kan ini kita bicara secara umum kan ya. Jadi bisa dibilang Anda mewakili semua orang anak muda di. Jangan. Ya, pokoknya gitu lah. Cukup berdua aja dulu, jangan wakilin semua orang ya. Ya kalau gitu nanti pembahasan kita tidak hidup mas. Siap, Mas. Kalau Saya kalau kamu misalkan hanya berbicara tentang diri sendiri, jadi ini nggak relevan sama semuanya gitu loh. saya lawan. Ya tadi pertanyaannya kan kalau misalkan buat menikah, anak muda kan masih sangat jauh untuk menikah. Jadi tujuan untuk ada pacaran itu apa? Bisa jawab? Enggak, silakan mas. Silakan mas. Oh, oke. Kayak rahasia. Tujuan. Saya melanjutkan dari teman sendiri ya, teman saya Nobal. Iya. Nah, jadi kayak support system lah. Support system. Kita buat sekarang gitu, kayak nemenin
menghindari kosong lah sampai kita nanti jadi sukses nanti, amin. Amin. Nah, Tapi kan kalau support system kita mengingat orang tua juga jadi semangat kembali enggak sih? Gimana? dua-duanya jadi satu. Dua-dua jadi Oh, satu. jadi satu. Kan doanya kan jadi satu semua nanti. Satu in one ya. Imbang ya, imbang. Oke. Anda jadi Mas. Oke. Oke. Dari situ Aku pengen belajar. Ah, kalau dari aku lebih milih ta'aruf ya, karena kan aku tidak menyanyiakan masa muda aku. Jadi masa muda aku itu selama di kuliah ini untuk mencari banyak relasi lah, banyak banget gitu, banyak banget hal yang aku harus capai di usia muda ini. Tapi kalau dengan sebentar. Tapi kalau misalkan aku tuh pacaran, pasti kan aku dengan diri aku ini pasti aku akan terhambat gitu. Makanya aku lebih fokus. Aku lebih milih ta'aruf. Saya dulu. Sebentar. Ya, Ini ya. gatel banget ini. Ya apa. Sama aja ya, astagfirullahaladzim. Ya apa. Jadi tadi kan Rasya bilang kalau pacaran itu jadi support system belajar bareng kan itu hal positif. Kalau misalkan pacaran dilakukan dengan mengisi hal-hal seperti itu, berarti kan pacaran bukan suatu hal yang sia-sia. Nah, kalau menurut aku itu lebih bisa sendiri gitu. Maksudnya tanpa pacaran aku juga bisa. Oh, Kayak, si cowok mandiri berarti. Apa? Aku tuh lebih. Tahan dulu. Apa? Teman saya ngomong. Gatel banget. Oh, yang ngomong apa? Tadi kan Anda berpendapat bahwa mau fokus kuliah habis itu ta'aruf. Nah, gimana kalau ada orang yang ta'aruf sambil kuliah? Apa pendapat Anda? Ta'aruf sambil kuliah. Ya kan menurut aku sendiri, aku tuh lebih fokus. Ini tergantung dari beberapa orang. Masuk ke second kayak saya tadi dong, Mas. Iya masa aku. Dia kan mewakili semua tadi. Mewakili diri saya. Iya, ini mewakili diri sendiri saya. Mewakili semua kayak saya. Kalau misalkan mewakili semua itu tergantung dari dianya, tergantung dari dia yang kalau dia melakukan ta'aruf dulu baru sambil jalanin tugas-tugas kuliah sambil memperkuat skill dia. Tapi kan kalau misalkan kita mau menikah dengan seseorang, kita kan perlu mengenal semua hal dari dia kan, mulai dari wataknya, sikapnya, makanan favoritnya. Kan kalau ta'aruf berarti cuma kita perkenalan terus setuju-setuju nikah. Ya, kalau pacaran di situ ada proses dulu, terus Kayak gitu. ada perkenalan. Kan jadi kita tuh lebih mengenal calon pasangan kita gitu. Pasangan Kalau ta'aruf itu gimana? Silakan Mas Wagi. Mas Kais dulu. Ta'aruf itu bukan berarti kita sehari setuju dah nikah, bukan gitu. Ada itunya kok. Kayak ada masa waktunya juga kalau enggak. Mungkin sebulan bisa, ada beberapa beda-beda orang-orang tuh. Ada yang 2 minggu, ada sebulan. Tapi bukan berhubungan pacaran ya, bukan. Ya pengenalan aja kayak masing-masing kayak itu apa sih Jalan berdua gitu. Bukan, enggak dong. Gabungin jalan berdua. Ya, mungkin aja. Saya nggak tahu, saya nanya. Bisa ngobrol ke orang tuanya juga kan buat lebih pengenalan. Berarti secara tidak langsung tidak ke si yang akan dipasangkan ini. Ya. Lebih ke arah orang tuanya. Orang tiga berarti. Kalau begitu sama ya kayak pacaran kayak gitu sama-sama perkenalan. Tapi kalau perkenalan si pacaran kenalannya nggak sampai berjalan berdua, berarti dia ta'aruf juga kalau gitu. Ya intinya ta'aruf itu gini nih. Kalau mau mengetahui waktu yang itunya semuanya kan semua hal dari jodohnya itu kan bisa tanya langsung ke jodoh kita itu apa pasangan kita itu. Kayak gimana sih kamu kayak gini sih gimana? Bukan berarti kayak pacaran itu bukan. Kalau nggak bisa dari orang tuanya atau orang terdekatnya gitu bisa kan. Jadi kita bisa tanya-tanya aja lewat situ. Jadi nggak perlu ngenalin dia dari lama-lama gitu setahun 2 tahun kayak pacaran gitu. Tapi perspektif setiap orang tentang perspektif setiap orang tentang satu orang itu kan beda-beda tuh. Nah itu kan kalau kita nanya misalkan ke orang tuanya atau ke saudara dekatnya kan itu udah disaring menurut versi mereka kan, bukan asli dari orang itu kan. Apa Mas Rasya ada tanggapan? Kan aku bilang bisa ke pasangannya langsung tanya. Ya. Kalau gitu apa bedanya sama pacaran? Ya maksudnya pacaran kan lebih dia itu banyak banget gitu, kemungkinan besar untuk melakukan dosa itu banyak pacaran. Ta'aruf enggak? Ya ta'aruf enggak, karena ta'aruf itu didasari dengan rukun Islam. Jadi kita tuh kayak kenalan tapi menurut aturan Islam ya nggak Is? Di pacaran juga bisa nggak sih? Bisa. Coba gimana? PCS
Video call syariah. Masya Itu dia. Allah. Pak, tapi kan setiap Islam itu kan mempunyai aturan-aturannya ya kan. Nah ya udah patuhi aturannya, lakukan yang bisa kita lakukan. Nah, aturannya itu kita itu nggak boleh Apa tuh? megang lawan jenis. Ya pacaran nggak megang juga boleh. Siapa yang larang? Ya misalkan banyak banget orang pacaran yang megang lawan jenis lah, banyak itu. Tergantung. Ada, saya pernah pacaran. Ceweknya itu nggak mau pegang tanganan, dia kayak menjaga. Aurat. Ya. Oh jadi anda pacaran tapi Itu nggak sampai gini. itu yakin, itu yakin nggak itu pacaran? Apa mereka taruh? Lah saya yang pacaran, kenapa dia? Iya. Ya, udah jadian. Waktu itu sih udah, tapi kayak megang aja. Oh berarti itu udah pacaran kan? Tapi kan Kayak nggak mau dipegang itu. Iya, benar. kayaknya. Ada tempat cewek yang mau dipegang. Nah, ada. ya tergantung ceweknya juga. jantung cewek. Kecuali cewek yang mengundang hawa nafsu. Nah, Ah. itu tergantung. Tadi kamu bilang tergantung ceweknya. Kalau misalkan ceweknya beda gimana? Ceweknya pegang. Tanya lagi Del, gimana cara menjaga dia? Ya kalau dia yang rusak kita rusak sama aja itu hamil bos. Ya Allah. Kenapa nggak disensor? Sebentar. Sebenarnya yang tadi aku masih penasaran sih dari perspektif kalian yang tentang pacaran itu untuk mengisi waktu di masa muda itu. Ya saya itu. Ya, itu Paling global. gimana maksudnya? Dari tadi pembahasan kita soalnya tentang nikah, perkenalan langsung ke nikah. Tapi kalau pacaran di usia muda masih sangat jauh gitu kan buat masuk langsung ke nikah. Kecuali kalau kecelakaan kayak tadi kan. Iya. Gimana? Kita udah banyak kasus lah sebenarnya. Orang pacaran 8 tahun, Ya. 15 tahun. Tapi putus. Oh enggak, sampai ke rumah tangga dia. Nah, Banyak dong yang putus tapi 20 tahun pacaran Ya. putus. 20 tahun itu bisa jadi ada 5 pacar dia. Bisa. Bisa jadi kan? Bercabang. Bercabang itu. Nah, itu tergantung ya, kembali lagi ke manusianya aja seperti. Balik lagi gimana nih? Ya, bisa saling percaya nggak mereka berdua? Saling Saling apa sih namanya? komitmen lah, Komitmen sama lah. lain. Ini saya ada cerita kisah nyata ini teman saya SMA. Pacaran sama adik kelasnya kelas 11. Gimana tuh? Itu di SMA saya. Nah, mereka buat perjanjian. Kalau si ceweknya udah lulus kuliah, baru mereka pacaran. Nah, Oh, nggak taruh pacaran, bayangin. ya. Jadi mereka janjian di SMA setelah lulus kuliah. Nah, itu sama ortunya. Nah, gimana pendapat Fadel itu? Nah, Janjiannya taruh sama ortunya loh, Del. Kedua ortu setuju lah. Sebentar. Kalau misalkan tujuannya untuk menikah, kan pacaran berarti kita butuh waktu yang lumayan lama ya kalau dari cerita tadi dari. Mereka pacaran nikahnya habis kalau si ceweknya udah lulus kuliah. Oh, Itu mereka- ta'aruf atau gimana deh? Itu pacaran nggak sih? Pacaran bener nggak sih? Ya sebentar. Misal kalau tujuan kita buat menikah tadi kan kalau pacaran kalau dari cerita tadi dari SMA Oh, tuh, SMA. berarti kan kalau sampai kuliah mungkin Anggaplah 4 6 tahun. sampai 6 Ya. tahun kan. Nah, kan itu makan banyak waktu kan. Nah, kenapa nggak misalkan kita taruh yang kayak tadi Pak Is bilang 1 bulan 2 bulan udah bisa langsung nikah? Kenapa harus nunggu 6 tahun dulu baru bisa nikah? Itu saya pertanyakan juga sebenarnya ke dia. Kenapa nggak taruh? Dianya lebih nyaman kayak gitu. Loh, kan ini Anda yang belum pacaran. Ya saya juga, saya sebagai rumah, saya juga bertanya waktu itu. Tapi dia katanya lebih nyaman hubungan kayak gitu katanya. Kalau taruh kan berarti dia udah fokus sama si cewek itu doang. Sedangkan dia masih mau berteman. Seleksi. Bisa jadi kan Maksudnya ya. murahan nggak sih? Nggak tahu ya. Tapi aku mau nanya deh ke kalian. Aku mau nanya nih ke kalian. Kalau misalkan kalian putus sama satu cewek, apakah kalian akan pacaran lagi sama cewek lain gitu? Saya enggak sih, belum sih. Saya sekali pacaran. Kalau Rasya, kalau kamu menemukan cewek baru, kamu akan pacaran gitu? Apa gimana? ya kalau saya sih harus move on dulu main lama. Tapi pasti pacaran. Tapi kalau masih mau ya ceweknya balikan, ya udah balik lagi. Daripada capek cari orang baru, kayak mengenal lagi satu sama lain. Ceweknya toxic gimana? Kamu jatuhnya kayak memainkan perasaan cewek nggak sih? Nah kalau ceweknya toxic,
toxic? Yang mana dulu yang jawab nih? Ada dua nih. Enggak nih. Kamu kan tadi bilang kudu move on dulu kan. Kudu move on dulu terus kudu yang lain-lain dulu kan. Ya. Nah, kalau misalkan cewek lama kamu tahu kalau kamu tuh punya cewek baru, itu kan kamu jatuhnya kayak mempermainkan hati cewek gitu. Apa enggak ini? Enggak baik ya enggak? Sudah Apakah itu etis? apakah itu buruk gitu? Main cewek. Main cewek jatuhnya. Ya kan enggak. Masa apa dipacarin? Iya, maksudnya kan hanya karena pacaran kita jadi Kalau main bisa- cewek itu kayak kita pacaran, habis itu pacaran lagi nggak sih? Maksudnya? Bukan habis putus terus pacaran nggak main cewek nggak sih? Enggak kan udah nggak ada hubungan. Karena udah nggak ada hubungan. Nah, kalau ibaratnya nih pacaran ya, tapi ini orang nih punya berapa cewek lah. Nah, itu baru main itu cewek. baru main cewek. Kalau udah putus mah udah masing-masing Udah, hidupnya. Tapi rata-rata orang pacaran kayak gitu nggak sih? Enggak tergantung juga. Tergantung. Enggak. Enggak, tahu Temanmu kebanyakan kayak gitu udah. Ya, itulah dampak buruknya pacaran. Apa ini? kamu kan belum pernah pacaran. Iya, maksudnya. Gimana bisa tahu itu dampak buruk pacaran? Ya kan datanya banyak. Kalau Faiz keluar dari mulut Faiz mungkin saya percaya. Itu datanya dari mana dulu? Kamu udah lihat dari mana? Ya banyak orang-orang banyak kayak gitu juga kan. Siapa? Di medsos juga ada. Ya, jangan lihat di medsos. Lu harus bayar sendiri kalau mau gitu mah. Enggak, maksud aku tuh bukan secara tergantung orangnya, tapi secara keseluruhan orangnya gitu kan. Kayak Nah itu pukul rata berarti Nah. nggak boleh. Oke, terakhir. Oke, terakhir deh. Menurut masing-masing bapak-bapak di sini, mas. cinta itu tumbuh ketika kita perkenalan atau ketika kita sudah nikah. Sobat, Kalau saya Siapa sih- dulu? Siapa dulu? Siapa dulu? Kalau saya sih cinta tuh tumbuh ternyata pas kita perkenalan. Pas kita perkenalan. Jadi nggak ada tuh habis nikah. Kan belum nikah ya, nggak tahu juga sebenarnya. Tapi yang saya rasakan pas perkenalan. Oh, Dari cinta itu tumbuh. Mas Rasya. kalau saya sendiri saya tambahin ya dari Mas Iya, Sobat. silakan. Nah, benar itu tumbuh dari pertama. Nah, beda. Kalau dari habis nikah mah tumbuhnya itu kayak taruh. Kalau cinta itu, kalau cinta dari ini mah pacaran pertama, bukan taruh. Jadi cinta itu tumbuh pas waktu kita perkenalan. Ya, pengenalan. Baru pas waktu menikah kita melanjutin cinta yang kita dapat dari perkenalan itu. Ya, Kalau menurut aku juga sama, cinta dari perkenalan. Tapi nggak dengan pacaran. Tapi Iya. eh, Jawab. ya, udah itu aja. Mas Faiz. Dari saya Nah, sama ya cintanya ya bisa keduanya lah tuh. Bisa keduanya. bisa keduanya. Kata orang bisa kenal juga sama kenal itu kan bisa kita jatuh cinta sama orang itu kan ya. Terus kalau habis nikahan juga bisa tetap ada cintanya. Jadi menurut Kalau udah nikah berarti kan Ya. sebelum nikah itu udah ada komitmen kan berdua artinya. Iya. Dapat ada cinta juga. Jadi menurut Mas Faiz keduanya bisa terjadi. Bisa. Kan kalau kita taruh nggak semuanya cepat, nggak semuanya ada proses perkenalan dulu kan. Ada yang mereka setuju langsung nikah, jadi cinta dari mereka di antara mereka itu belum tumbuh kan. Nah berarti setelah menikah terus menjalani hidup bersama baru tumbuhlah cinta di antara mereka. Nah itu. Ya itu. Rasya gimana? izin bertanya nih sama Pak ini. Apa tadi yang kamu bilang? Apa tadi coba? Coba sebutin lagi coba. Yang mana? Yang tadi yang dibicarakan. Bisa keduanya. Nah, kedua itu nih. Aku mau nanya, kan misalnya taruh nanti itu cerai, itu gimana? Lah itu kan udah komitmen dari awal bos. Iya. Itu udah kesetujuan kedua pihak bos. Berarti- keluarga juga udah setuju. Pasangan juga sudah setuju. Keluarga besar udah setuju. Berarti yang aneh dianya. Kenapa dia mau cerai? Kalau emang cerai ya udah itu memang permasalahan dari itu Kalau Ya, berarti- kasus perceraian itu kita nggak bisa ngejudge itu Ah. karena pacaran dulu atau taruh. nggak bisa masuk. Kalau emang udah nikah, Saya sudah tahu. kalau cerai udah beda masalah. Itu emang masalah dari keluarga mereka yang Masalah internalnya. Kalau perceraian itu terjadi dia sebenarnya kayak kondisi sama kebutuhan dari pasangan itu sih. Oke, begitulah. Jadi kita semua ini kalau di antara pacaran sama ta'aruf itu kalau tujuannya untuk menikah kita lebih baik langsung ta'aruf aja. Tapi kalau misalkan untuk mengenal sama uji nyali kita Pacaran. ke pacaran dulu. Oke lah kalau
terima kasih sudah datang Mas Faiz, Siap. Mas Wade, Siap. Mas Rasya, Terima kasih, Mas Arya. Mas Nopal. Terima kasih.